Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel di Master Rumus Fisika bareng Kak Ulfa. Nah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Apa kabar adik-adik semua? Tetap semangat kan? Nah, ada yang baru nih di channel Master Rumus Fisika. Kali ini kakak akan menambahkan tema-tema di fisika, tapi kita ambil matematika kelas 7. Buat apa? Karena bahasa fisika itu adalah matematika gitu. Jadi kakak bawakan dari materi matematika semester genap ya. Nah, video ini kakak akan bahas tentang bentuk dan operasi aljabar. Bentuk dan operasi aljabar. Ini ya, bentuk dan operasi aljabar. Nah, kita tahu bersama-sama bahwasanya di matematika waktu masih kelas SD, matematika SMP semester 1 juga matematika, itu yang dibahas masih penjumlahan, pengurangan, terus perkalian dan pembagian. Nah, di sini lebih di atasnya lagi gitu. Kita mencari sesuatu yang tidak diketahui, itulah dia pakai operasi bentuk aljabar. Yang pertama mempelajari ini adalah seorang ilmuwan Islam yang bernama Muhammad ibnu Musa al-Khawarizmi, atau lebih dikenal dengan Pak al-Khawarizmi gitu. Itulah pelopor yang mempelajari tentang aljabar ya. Jadi dikemukakan pertama sekali oleh ya, dipelajari pertama sekali oleh ilmuwan Islam yang bernama, ini dia ya, Muhammad ibnu Musa al-Khawarizmi. Oke, al-Khawarizmi. Yang ingin tahu lebih lanjut tentang Pak al-Khawarizmi, coba cari di YouTube, pasti ada. Ilmuwan fisika, ilmuwan matematika Bapak al-Khawarizmi, pasti muncul banyak ya. Nah, jadi sekarang kita pelajari tentang bentuk operasi aljabar. Di aljabar ada 3 komponen penting. Yang pertama ada yang disebut sebagai koefisien, kemudian variabel, dan yang ketiga adalah konstanta. Kak, contoh dari bentuk aljabar itu bagaimana, Kak? Nah, kakak tuliskan ya. Berikut ini adalah contoh bentuk aljabar. Nah, bentuk aljabar. Contohnya bagaimana? Kakak misalkan di sini contoh yang pertama itu adalah 9x kuadrat dikurang dengan 8x ditambah dengan 3. Ini adalah contoh dari bentuk aljabar. Yang lebih simpel kakak buat di sini 5p dikurang dengan 4. Ini juga merupakan bentuk aljabar. Nah, kakak bilang tadi ada 3 komponen penting di bentuk aljabar. Ada 3 komponen penting. Ini ya, Dek. Nah, ada 3 komponen penting. Komponen yang pertama itu apa? Yang pertama ada yang disebut sebagai koefisien. Nah, itu ya. Yang pertama di sini ada yang disebut sebagai koefisien. Ini, Dek, koefisien. Yang kedua ada yang disebut sebagai variabel. Variabel. Yang ketiga ada yang disebut sebagai konstanta. Konstanta. Apa ya bedanya masing-masing gitu ya? Perhatikan ya. Jadi kalau kita ambil contoh dari 9x kuadrat dikurang 8x tambah 3, ini adalah bentuk aljabar dengan beberapa suku. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Gitu. Jadi yang merupakan angka yang bergandengan dengan huruf itulah yang disebut sebagai koefisien. Ya, koefisien. Jadi koefisien itu adalah angka yang bergandengan dengan huruf. Angka yang bergandeng. Berarti dekat ya, yang bergandeng dengan huruf. Nah, ini. Angka yang bergandeng dengan huruf. Contohnya apa? Contohnya itu adalah 9 dengan 8, tapi 3-nya tidak ya, karena dia tunggal di situ. Nah, yang kedua, variabel. Apa definisi variabel? Variabel kebalikan dari sini. Variabel itu, Dek, bahasa lainnya adalah peubah, yang mengubah gitu ya.
Jadi variabel ini kita membuat persamaan ini sebenarnya di matematika adalah mencari nilai yang belum diketahui. Misalnya 9x kuadrat dikurang 8x ditambah dengan 3x-nya berapa? Kan gitu. Nah, itulah untuk mencarinya pakai persamaan aljabar ini. Nah, jadi variabel ini nama lainnya adalah pengubah. Pengubah gitu ya, pengubah. Atau kebalikan dari sini. Berarti huruf yang bergandengan dengan angka. Iya, jadi kakak bikin di sini huruf yang bergandeng dengan angka. Nah, ini huruf yang bergandeng dengan angka. Sedangkan definisi konstanta itu adalah sesuatu yang konstan, bilangan yang konstan, berarti angka tunggal. Jadi kakak bikin di sini konstanta itu adalah bilangan tunggal. Nah, bilangan tunggal atau disebut ini sebagai bilangan konstan sendirian dia. Nah, itu dia. Ya, ada 3 penting. Baik, kalau begitu sekarang kita mau lihat nilai dari mana yang disebut sebagai variabel, mana yang disebut dengan koefisien, mana yang disebut dengan konstanta. Ini dikatakan dengan suku ya, suku 1, suku 2, suku 3. Suku apa? Suku aljabar. Oke, sekarang kita melihat menentukan ya. Siapa aja mau kita tentukan? Koefisien. Menentukan koefisien, kemudian apa tadi? Variabel. Menentukan koefisien, variabel, dan konstanta. Ayo sama-sama ya, kan sudah tahu tadi ya, konstanta. Kakak ambil ini aja. Jadi poinnya di sini ada 3. Yang pertama ini suku aljabar ya, suku aljabar. Kemudian sebelahnya ada koefisien, koi aja kakak bikin ya. Terus sebelahnya di sini ada variabel. Nah, variabel. Baik, suku dari yang pertama soalnya berarti ini adalah 9x kuadrat. 9x kuadrat. Koefisien berarti angka. Angkanya berapa? 9. Terus variabelnya berapa? X kuadrat. Seperti itu. Suku yang kedua siapa? Suku yang kedua adalah 8x. Maka kita tuliskan ya, ada minusnya ya, Dek. Minus 8x. Koefisiennya di sini adalah minus 8. Ingat, kalau untuk koefisien tanda positif negatif wajib disertakan. Berarti di sini adalah minus 8. Sedangkan untuk variabelnya adalah x. Dan yang jadi konstanta di sini adalah siapa? Konstanta. Yang tunggal siapa di situ? Yang tunggal adalah 3 ini. Saya. Oke, kita lanjutkan yang untuk 5P. Berarti suku yang pertama itu 5P. 5P. Terus untuk koefisiennya pasti 5 ya. 5. Terus untuk variabelnya. Variabel dari 5P itu adalah si P. Kemudian adakah di sini yang disebut sebagai yang kedua sukunya suku 4 minus 4. Minus 4 ini tak ada nilai dari variabel. Berarti kalau dia tunggal, ini nih minus 4 ini adalah konstanta. Nah, ini. Minus 4 adalah konstanta. Berarti Kak di sini nggak ada variabel, Kak. Untuk variabelnya si P, koefisiennya adalah 5. Cuman yang posisi kedua ini tak ada dia posisinya. Ya. Oke. Posisi pertama, Deng, yang pakai kuadrat. Ini kan 8x, ini 5p, 1 koefisien, 1 variabel. Kayak gitu. Saya, Dek? Oke. Nah, setelah itu sebelum masuk lebih jauh lagi ada yang disebut sebagai faktorisasi aljabar. Faktorisasi aljabar. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu konsep dasar dari perkalian. Supaya apa? Supaya bisa memfaktorisasikan, memfaktorkan gitu ya. Jadi kakak bikin di sini konsep dasar. Konsep dasar perkalian. Ada beberapa konsep yang harus kalian tahu. Yang pertama itu adalah contoh ya, diberikan angka seperti ini. 3A. Definisi dari 3A itu adalah 3 kali A, ya kan? Berarti 3 kali A. Di matematika berarti kalau 3 kali A dimaknai 3 kali A.
A-nya ada 3. A tambah A tambah A. Berarti 3 kali A, gitu kan? Jadi kakak bikin di sini 3. Salah ya. A-nya 3 kali gitu. Berarti A tambah A tambah A. Cocok? Cocok ya. Kemudian poin yang kedua itu adalah misal di sini adalah A per 3. Berarti kok di sini A per 3, ini kan ada huruf nih. Ini A, ini 3. A ini adalah variabel. Kan sebenarnya ada angka di depannya ini, tapi karena enggak dituliskan karena di angka 1 maka tidak ditulis. Sebenarnya di sini ada angka 1. Jadi kalau dirincikan ini sebenarnya adalah 1 per 3 dari si A, seperti itu. Kalau kita ambil ke pelajaran sini, berarti sepertiga ini adalah koefisien, A itu adalah variabel. Begitu ya. Nah, jadi yang ketiga kakak buat di sini adalah contohnya 2 kali A kali dengan B. Berarti 2 kali A kali B. Ayo kita buat faktornya. Konsep dasar perkaliannya berarti 2 kali A kali dengan B. Kan gitu. Berarti kan ini artinya 2 kali A kali B. Ini artinya sama seperti ini. A, B ditambah dengan A, AB. 2A, 2AB. Kan itu dia pada definisinya. 2A, 2AB. Bisa? Kemudian kakak bikin lagi konsep dasar. Selanjutnya itu adalah A. Buka kurung. Dalam kurung itu ada minus B. Tutup kurung. Jadi ini bagaimana kak? Dikalikan ke dalam. Berarti A dikali dengan minus B. Berarti ini adalah minus A, minus AB. Seperti itu. Lagi contoh yang lain. Ini ada kasusnya seperti ini nih. 3A kuadrat. 3A kuadrat. Ingat, 3A-nya ini berada di dalam kurung. Berarti mereka ini menjadi satu kesatuan. Jadi kalau satu kesatuan ini artinya anakku atau dekku ya. Ini adalah A kuadrat, itu adalah A kali A. Berarti ini adalah 3A dikali dengan 3A. Kalau lebih dirincikan ini kita kuadratkan aja kak. Boleh kak? Boleh. Ini menjadi 3 kali dengan 3 kali dengan A kali dengan A. Seperti itu. Bisa ya? Oke. Nah, sekarang kita misalkan di sini memaktorkan faktorisasi aljabar. Faktorisasi aljabar. Bentuk aljabar maksudnya ya. Misal nih, diberikan angka seperti berikut. Faktorkanlah ini, begitu ya. 3P kuadrat dikali dengan Q. 3P kuadrat kali dengan Q. Masih bisa terlihat kakaknya? Saya? Ini kan artinya seperti ini dek. Berarti 3 kali dengan P kali dengan P kali dengan Q. Nah seperti itu ya. Jadi kalau seperti itu kak, berarti di sini faktor apa kak? Nah di bentuk aljabar ada 2 faktor. Ada faktor huruf, ada faktor angka. Jadi di sini ada 2 faktor. Ada 2 faktor. Nah ya. Yang pertama itu adalah faktor huruf. Faktor huruf. Yang kedua itu adalah faktor angka. Kita lihat dari sini kan 3P kali P kali Q. Nah 3 itu 3P kali dengan, kita buat di sini 3P kuadrat kali dengan Q. Maka 3 ini adalah faktor angka ya, 3-nya adalah faktor angka. Sedangkan nilai P di sini adalah faktor huruf. Nah, kemudian yang paling bawah Q lagi itu juga merupakan faktor huruf. Nah, seperti itu. Kak, mau yang lebih lah, Kak. Oke. Yang lebih kakak misalkan seperti ini ya. Contoh kedua ya. 2A pangkat 2. Udah, dikali dengan A tambah dengan B. A tambah dengan B. Kita faktorkan yuk. Faktornya ini adalah 2 kali A kali A kali A tambah B. Ini ingat selalu buka kurung tutup kurung. Maka 2 itu dikatakan sebagai faktor angka. Faktor angka. Sedangkan A-nya di sini adalah faktor huruf. Nah,
Kalau dia dalam satu kesatuan itu namanya apa, Kak? Itu dikatakan faktor aljabar. Nah, di sini ya. Kakak bikin di sini A tambah B. Ini merupakan faktor aljabar. Nah, baik ya. Kakak rasa mudah dimengerti ya. Atau buat kalian yang merasa bosan untuk melihat semuanya video, itu udah kakak pisah-pisah, tapi berdasarkan seperti pola diskusi di channel kakak juga ada nih perbagian-bagiannya ya. Jadi ya buat adik-adik yang belum subscribe channel Master Rumus Fisika, segera subscribe ya Dek. Kalau kalian merasa ini adalah video yang menarik atau baik untuk diikuti, segera share link channel Master Rumus Fisika. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.